Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang sedekah dengan pahala yang paling besar. Sekalipun semua sedekah itu berpahala besar, tetapi ada satu sabda Nabi yang menyatakan bentuk sedekah dengan pahala yang paling besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, ayu sodakoti a'zamu ajron. Ayu sodakoti a'zamu ajron. Sodakoh yang bagaimana yang pahalanya paling besar? Nabi menjawab, anta sodako wa anta sohihun syahihun takhshal faqru wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika kita bersedekah dengan perasaan hati yang sayang terhadap apa yang kita sedekahkan, enggan untuk kita sedekahkan namun tetap kita keluarkan, dan dalam keadaan takut miskin dan menginginkan jadi kaya. Sedekah dalam kondisi demikianlah yang pahalanya paling besar, karena nilai besarnya pahala dalam sedekah itu diukur daripada seberapa berat kita memerangi hawa nafsu, seberapa sulit kita memerangi hawa nafsu kita dalam menyedekahkan harta kita. Sehingga semakin sulit kita, semakin enggan kita bersedekah, maka ketika kita memaksakan untuk bersedekah, maka pahalanya itulah yang, pahala sedekah yang demikian itulah yang paling besar. Berbeda dengan bersedekah yang dalam keadaan sudah kaya raya, dalam keadaan hati yang ringan, mudah untuk mengeluarkan sebagian hartanya karena dia sudah tidak takut miskin lagi, maka nilai pahalanya tetap besar tapi bukan yang paling besar, karena nilai memerangi hawa nafsunya ringan. Itu wala tumhil hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Ketika kita enggan bersedekah karena masih takut miskin, karena masih ingin kaya, maka jangan sampai keadaan demikian ini mengurungkan niat kita bersedekah, hingga pada akhirnya kita mendekati ajal dan berwasiat, nanti kalau saya mati tolong berikan ini pada si fulan, berikan ini pada si fulan. Ya. Sedangkan ketika dia sudah meninggal, maka seluruh hartanya sebagian dimiliki oleh ahli waris. Sebagian hartanya dimiliki oleh ahli waris sebagai warisan, sehingga kalau orang yang meninggal itu menyedekahkan hartanya dengan cara berwasiat dan melebihi daripada sepertiga total hartanya, maka ahli waris berhak untuk menggugurkan nilai yang lebih daripada sepertiga itu, sehingga sedekahnya lebih terbatas. Beda dengan halnya kita sedekah ketika masih sehat, maka
kita lebih leluasa untuk memberikan berapa harta kita yang kita keluarkan untuk sedekah, karena masih menjadi milik kita sendiri, belum menjadi milik ahli waris. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.